saya mewakili dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen, yaitu ada saya, Alpina Damayanti, Agustiawan, Munif Mahaldi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu dengan judul Teknologi Komunikasi dan Informasi untuk Sistem Informasi Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan bagaimana mengenai teknologi komunikasi dan informasi untuk sistem informasi manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi teknologi komunikasi dan informasi sistem informasi manajemen. Saya mengutip dari dua para ahli, yaitu menurut O'Brien dan menurut Raymond McLaughlin pada tahun 1995. Menurut O'Brien, mengatakan bahwa sistem informasi dan teknologi komunikasi ialah merupakan suatu kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh user atau manusia berupa hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan komunikasi data itu sendiri. Sedangkan menurut Raymond McLaughlin pada tahun 1995, merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Selanjutnya ialah, dari definisi sebelumnya, teknologi komunikasi dan informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer atau alat komunikasi lainnya yang mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan atau mengirim informasi dengan mudah dan akurat. Kaitannya dengan sistem informasi manajemen, yakni di mana SIM ini berguna bagi organisasi atau perusahaan dalam menyediakan informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang perlu diketahui dan diperhatikan dalam komunikasi data, mengutip dari Sutabri pada tahun 2005, yaitu terdiri dari 5 hal utama. Yang pertama, transmisi komunikasi data. Yang kedua, perangkat keras komunikasi data berupa media komunikasi, DCCU, terminal, komputer, multiplexer, konsentrator, dan sebagainya. Yang ketiga adalah protokol dan arsitektur jaringan. Yang keempat, local area network atau LAN dan wide area network atau WAN. Selanjutnya ialah, menurut daripada definisi yang telah saya sebutkan, berguna bagi organisasi atau perusahaan dalam menyediakan informasi, yaitu sistem informasi manajemen itu sendiri digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang telah saya sebutkan, ada kelima sub utama dalam hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mendukung komunikasi data itu sendiri. Seperti pada gambar yang telah tertera, yaitu di mana setiap sub itu saling berkaitan dan berkesinambungan demi untuk mempermudah suatu proses dalam hal yang dapat dilakukan dalam komunikasi data. Selanjutnya adalah aplikasi komunikasi data. Apakah aplikasi komunikasi data itu? Komunikasi data sangat membantu sebuah organisasi dalam mencapai efisiensi kerja. Berperan dalam komunikasi data yang menonjol yaitu ada pengumpulan data, yaitu data collection, ada tanya jawab, inquiry dan respon, ada storage dan retrieval, ada time sharing, ada real time, data processing, dan proses control. Kelima bagian tersebut adalah beberapa peran utama komunikasi data yang cukup menonjol, di mana setiap tahapannya memiliki function yang bermanfaat bagi sistem informasi manajemen. Selanjutnya ada komputerisasi sistem. Komputerisasi sistem dan sistem terkomputerisasi merupakan dua hal yang berbeda, di mana komputerisasi sistem berperan dalam sistem sebanyak 50% dan kerja sistem sebanyak 50%. Selebihnya bisa dibilang seimbang. Contoh seperti sistem akademik atau Siska Dharma Jaya, dan sedangkan sistem terkomputerisasi adalah sistem yang dikerjakan oleh 90% komputer dan manusia sebagai pengguna. Contoh ATM, assembling mobil, dan lain sebagainya.
Nah, dari pengertian tersebut dapat merujuk pada perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputerisasi sistem, di mana semuanya saling keterkaitan dan berkesinambungan. Di antara sistem-sistem yang berjalan, semuanya saling keterkaitan sesuai dengan rules yang telah ditentukan. Bisa dilihat pada gambar, di mana tiga sub utama dalam komputerisasi sistem adalah hardware, software, dan brainware, di mana ada perangkat keras, perangkat lunak, dan juga brainware atau human daripada komputerisasi sistem itu sendiri. Baiklah, itulah mengenai daripada pembahasan dari tema dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah teknologi komunikasi dan informasi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan informasi yang dibutuhkan suatu organisasi dengan akurat dan tanpa menghabiskan banyak waktu, sehingga lebih mempercepat kinerja organisasi, dibantu dengan SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang efektif, sehingganya proses dalam komputerisasi sistem atau segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dapat teratasi. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3, di mana saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata saya yang kurang tepat. Saya mewakili dari kelompok 3. Mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.